Baudi Putra sekali. Hai semuanya, saya Elisa Prilia Muntir dari kelas 11 MIA 3. Sekarang saya akan menjelaskan tentang resensi. Resensi adalah 1. Pertimbangan atau pembicaraan tentang buku, ulasan buku. 2. Pendapat atau pertimbangan redaksi tentang hasil kesenian, kesastraan, dan sebagainya. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya yang akan memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Tugas penulis resensi. Penulis resensi memberikan gambaran kepada pembaca mengenal suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Hal yang ditanggapi dalam resensi adalah mengenai kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca resensi. Unsur-unsur atau sistematika resensi. 1. Judul resensi. 2. Identitas buku yang diresensi. 3. Pendahuluan. 4. Isi resensi atau inti. 5. Keunggulan buku. 6. Kekurangan buku. 7. Penutup. Judul resensi. Berbeda dengan judul buku, judul dibuat semenarik mungkin dan mencerminkan isi karya yang diresensi. Identitas buku. Penyusunannya: judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, diresensi buku, harga buku. Isi atau inti resensi. Ini merupakan bagian penting dari sebuah sinopsis, berisi tentang sinopsis, ulasan singkat, mencukupkan keunggulan buku, kelemahan buku, serta bahasa yang digunakan. Keunggulan dan kelemahan buku. Isi resensi mengenai keunggulan dan kelemahan sebuah buku yang ditulis oleh penulis resensi secara objektif. Penutup. Biasanya berisi ulasan mengapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut diajukan. Berisi kesimpulan bahwa karya tulis itu berisi baik atau tidak, menarik atau tidak. Jenis-jenis resensi. 1. Resensi informatif. Menyampaikan isi resensi secara singkat. 2. Resensi deskriptif. Menyampaikan atau membahas isi secara detail. 3. Resensi kritis. Resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metode ilmu pengetahuan tertentu. Kebahasaan resensi. Kaidah kebahasaan teks resensi. 1. Menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang merupakan kata penghubung yang berfungsi sebagai penerang kata. Konjungsi ini sering digunakan pada kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Contoh konjungsi penerang bahwa, yakni, yaitu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata sambung yang erat kaitannya dengan waktu fungsi untuk menghubungkan hubungan waktu dari dua hal yang berbeda. Contoh konjungsi temporal antara lain sebelum, sejak, ketika, semenjak, setelah, sementara itu, sambil, sesudahnya, lalu, kemudian, saat itu, akhirnya, dan lain-lain. 3. Menggunakan konjungsi penyebaban. Konjungsi penyebaban adalah kata hubung yang berfungsi untuk menghubungkan dua unsur yang menyatakan hubungan sebab di dalamnya. Contoh konjungsi penyebaban yaitu karena itu, karena sebab itu, dan sebab. Yang keempat, menggunakan pernyataan-pernyataan yang merupakan saran atau rekomendasi. Dapat kita temukan pada kegiatan akhir teks. Hal ini berfungsi untuk memberikan pendapat dari prediksi kepada pembaca mengenai informasi dan suatu buku. Pernyataan-pernyataan tersebut ditandai dengan beberapa kata seperti halnya kata jangan, hendaknya, harus, sebaiknya, cocok, baik dibaca, sangat, dan lain sebagainya. A. Istilah.
Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dapat dicermat menggunakan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifatnya yang khas dalam bidang tertentu. B. Kata kerja atau verba merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Verba dalam teks resensi terdapat 3 jenis. Verba yang sering dipakai yaitu verba material, verba relasional, dan verba mental. 3. Pernyataan atau ungkapan perbandingan merupakan ungkapan yang berfungsi untuk memberikan pendapat mengenai perbedaan informasi dari suatu buku. Langkah-langkah menyusun resensi. Menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Syarat mengulas sebuah buku. 1. Terdapat data buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku. 2. Pendahuluan. Perbandingan dengan karya sebelumnya, biografi pengarang, informasi terkait tema atau isi. 3. Ada ulasan singkat terhadap buku yang diresensi. 4. Harus bermanfaat dan kepada siapa manfaat ditujukan. Langkah-langkah mengulas buku atau resensi. 1. Membaca dan memahami buku yang diresensi. 2. Menyajikan identitas buku. 3. Meringkas isi buku. 4. Mengupas keunggulan buku yang diresensi. 5. Memukakan kelemahan buku yang diresensi. 6. Mengajak pembaca untuk membaca dan memiliki buku tersebut. 7. Kepada siapa buku diajukan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.